أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan kembali melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Taib, pada pembahasan lalu ma'asyiral muslimin, kita masih membahas pada babul birri wassilah, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim. Dan telah kita selesaikan pada pembahasan lalu pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis mengatakan, wa'an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridha al-walidaini, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu berada pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, was-Sahih Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama tentang pembahasan sanad-sanadnya. Ada sebagian mereka yang mensahihkan hadis ini, tetapi juga ada pula di antara para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Na'am barakallahu fikum, ya. Di sebagian para ulama yang mensahihkan hadis ini, di antaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab As-Sahihah pada juz yang kedua. Dan sebagian para ulama yang lain menghasankan hadis ini, dan juga sebagian yang lainnya mendhaifkan hadis ini. Sehingga para ulama barakallahu fikum mereka berselisih dalam masalah ini. Karena sebagian lafaz
ada yang berbeda dengan menggunakan lafaz ta'atullah, ta'atul walid, wa maksiatullah, wa maksiatul walid. Ketaatan kepada Allah itu ada pada ketaatan kepada orang tua, dan perbuatan maksiat kepada Allah itu ada pada kemaksiatan kepada orang tua. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani, tetapi ini pun juga dengan sanad-sanad yang dipersihkan tentang kesahihannya, namun juga ada kedhaifan padanya. Barakallahu fikum. Yang jelas, barakallahu fikum, dalam masalah ini sebagian para ulama mensahihkan dan yang lainnya melemahkan ataupun ada yang menghasankan. Tetapi barakallahu fikum, hadis ini secara makna dan juga berdasarkan dalil-dalil yang lain bisa diambil sebagai pelajaran, karena sungguhnya memang demikian keadaannya. Sebagaimana zahirnya hadis ini, ridallah fi ridal walidain wa sahhatullahi fi sahhatil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua, sedangkan kemurkaan Allah taala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau seandainya hadis ini sahih, barakallahu fikum, apa makna hadis ini? Dijelaskan oleh para ulama ma'asyiral muslimin bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, maksudnya adz-dzahir anna fi huna lisababiyah. Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, kata fi dalam hadis ini yang kita ketahui adalah termasuk huruf jar. Ini menunjukkan maknanya adalah lisababiyah, untuk menjelaskan makna sebab. Yakni maknanya apa? Anna ridal walidain sababun fi ridallah. Maknanya adalah bahwa keridhaan kedua orang tua terhadap anaknya ini merupakan sebab ya terjadinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut. Ya, dengan dia berbakti kepada orang tua, dengan dia berusaha sebaik mungkin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka berbaktinya anak kepada orang tua sehingga orang tua pun merasa ridha dengannya, maka keridhaan orang tua itu adalah menjadi sebab timbulnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wa anna sakhatal walidain sababun fi sakhatillahi taala. Demikian pula kemurkaan kedua orang tua terhadap anaknya itu juga merupakan sebab timbulnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut. Ketika anak itu berbuat durhaka kepada orang tuanya, melakukan suatu perbuatan jelek baik dengan perkataannya maupun perbuatannya terhadap kedua orang tuanya, maka hal itulah yang menjadi sebab munculnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut. Naam, itulah yang dimaksud. Sehingga disebutkan dalam hadis ini bahwasannya kalau dikatakan ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, maknanya bahwa adanya keridhaan orang tua kepada anaknya, mengingat anaknya adalah orang yang baik, selalu berbakti kepada orang tuanya, melayaninya, menafkahinya, apalagi jika orang tuanya sudah dalam kondisi tua. Maka ketika orang tuanya ridho terhadap anaknya yang baik tersebut, maka hal itulah yang menjadi munculnya sebab, yakni timbulnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut. Demikian pula sebaliknya dalam masalah kemurkaannya. Nah, seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan keridhaan di sini? Para ulama juga menjelaskan, wa ma'na ridha huwa ayyakunal insanu mutmainnan li syai' munsyarihan bihi sadrah. Artinya yang disebut dengan keridhaan di sini adalah seseorang merasa tenang terhadap sesuatu dan merasa lapang dadanya. Artinya kalau dikatakan ridho orang tua kepada anak, berarti orang tua tersebut merasa tenang, merasa nyaman dan lapang dadanya melihat perbuatan yang dilakukan anaknya terhadap dirinya dengan ketaatan, dengan kebaikan, pemberian nafkah, perbuatan baik dan seterusnya. Maka orang tua apabila merasa hatinya tenang, lapang dan senang terhadap anaknya tersebut, menunjukkan keridhaan dia terhadap anaknya tersebut. Sehingga keridhaan orang tua ma'asyiral muslimin itu maknanya adalah
rasa tenang, lapang dada di dalam hati kedua orang tuanya tersebut terhadap apa yang diperbuat oleh putranya atau anaknya tersebut berupa kebaikan, kesolehan, kebaktian dan sebagainya yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dimaksud di dalam hadis yang mulia ini. Sehingga ma'asyiral muslimin, dari hadis yang mulia ini maka bisa kita ambil beberapa pelajaran penting. Ya, di antaranya disebutkan dalam hadis ini tadi, ridallah fi ridal walidain. Maka hal ini menunjukkan kepada kita anjuran agar kita mencari keridhaan kedua orang tua, ya, dengan cara kita berbuat baik kepada mereka. Tentunya selama kedua orang tua masih ada ataupun salah satu dari mereka yang masih hidup. Nah, maka ma'asyiral muslimin, jika kita masih dikaruniai Allah Ta'ala dua orang tua yang masih hidup di dalam kita sudah dewasa semacam ini, maka selayaknya dan sepantasnya sebagai anak untuk kemudian berbakti kepada mereka sebaik-baiknya, ya, dengan melayaninya, mencukupi kebutuhannya dan berbuat baik kepadanya. Nah, semua ini sebagai bentuk upaya kita meraih keridhaan orang tua untuk mendapatkan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sungguhnya sebagaimana disebutkan zahirnya hadis ini bahwa keridhaan orang tua ini adalah merupakan sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena itu kita juga berusaha, berupaya untuk selalu mengharapkan dan mendapatkan keridhaan orang tua kepada kita dengan cara-cara berbuat baik kepada mereka tadi. Nah, hanya saja ma'asyiral muslimin, hal yang demikian mencari keridhaan orang tua ini sifatnya tidak mutlak. Mengapa demikian? Ya, karena di antara orang tua kita ini ma'asyiral muslimin terkadang ada yang justru mereka tidak ridho dengan kebaikan. Justru mereka senang apabila terhadap kefasikan, kepada kejelekan, bahkan benci dan tidak suka kepada kebaikan. Kalau seperti ini keadaannya ma'asyiral muslimin, tentu keridhaan mereka, ya, bukan merupakan sebab untuk datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Karena apa? Terkadang ada di antara orang tua kita yang walhamdulillah mereka juga mengerti agama. Tetapi di antara mereka ada pula yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan dalam perkara agama. Melihat anaknya ngaji, melihat anaknya rajin ibadah, melihat anaknya ya justru melakukan ketaatan kepada Allah, mereka tidak suka. Ya, mereka ingin justru menjadi seperti orang-orang umum, ya, yang banyak berbuat kefasikan, kejelekan dan sebagainya. Maka keridhaan orang tua yang demikian ini bukan ukuran, bahkan tidak boleh untuk kita ikuti, ya, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan mencari ridha mereka di sini, ya, diantaranya adalah dengan kita hanya berusaha untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua sebisa mungkin. Terserah nanti mereka ridho atau tidak, ya, dalam perkara ini. Karena berbakti kepada orang tua untuk memperoleh keridhaan dari mereka, ya, naam, bukan dalam rangka mencari keridhaan secara mutlak, ya, meskipun dalam perkara maksiat enggak boleh. Karena tidak boleh di dalam Islam kita melakukan ketaatan kepada siapapun, termasuk terhadap orang tua dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga menyatakan innamat ta'ah fil ma'ruf. Hanya saja yang namanya ketaatan itu ada pada perkara yang baik-baik menurut syariat agama ini. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin, sekali lagi bahwa mencari keridhaan kepada orang tua maksudnya adalah dengan kita selalu berusaha berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepadanya sebisa dan semampu yang kita lakukan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Bukan secara mutlak, ya, kita harus selalu mencari ridho orang tua baik dalam kemaksiatan ataupun dalam ketaatan, dalam kebaikan maupun kejelekan. Tidak demikian.
Tetapi yang ingin kita dapatkan adalah keridhaan mereka dengan kita selalu berbakti, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut, terutama kita selalu dalam keadaan apa? Naam, tidak lepas dari ketentuan syariat agama kita ini. Naam, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, yang lebih kita utamakan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas keridhaan siapapun. Misalnya, ya, kedua orang tua mengajak kita ya kepada kejelekan, kedua orang tua kita menyuruh kepada kemaksiatan, kedua orang tua kita mengajak untuk melakukan kejelekan, tentu kita tidak mau melakukannya. Kita lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada keridhaan kepada siapapun, ya, termasuk kepada keridhaan ya naam ya orang tua kita terhadap keridhaan siapapun, terhadap keridhaan istri dan sebagainya. Maka tidak bisa mengalahkan untuk kita dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan kepada kita ketika orang tua, ya, bahwa sungguhnya kita wajib untuk mentaati kedua orang tua. Tetapi ketika orang tua menyuruh kita untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat agama, tentu kita tidak boleh beralasan dengan mencari ridha orang tua lantas melanggar syariat agama. Itu enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-8. Allah menyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka disebutkan litusyrika bi ma laysa bihi ilm fala tuti'huma. Tetapi apabila keduanya menyuruh kamu untuk melakukan kesyirikan, untuk menyekutukan aku, kata Allah Ta'ala, maka tidak dengan suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kalian mentaati kedua orang tuamu tersebut. Naam, ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kepada akulah kalian semua akan dikembalikan, kemudian kami akan beritakan apa saja yang dulu kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa ketaatan atau mencari keridhaan orang tua itu bukan secara mutlak, tetapi dalam perkara-perkara tentunya yang masih sejalan dengan syariat agama. Karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita berusaha mencari keridhaan orang tua dengan harapan dan tujuan untuk mengharapkan, ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbakti kepada mereka sebisa mungkin, lebih-lebih jika kedua orang tua kita masih ada, ya, bersama kita. Ma'asyiral muslimin, baik kedua-duanya yang sudah dalam kondisi sepuh ataupun salah satu dari mereka yang masih hidup, maka kita berusaha untuk berbuat baik dengan mereka, karena inilah jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hadis ini pula ma'asyiral muslimin dapat kita ambil pelajaran bahwa sungguhnya di sini bisa kita ambil pelajaran penetapan atau isbat atau penetapan adanya sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sifat ridho ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah taala dan tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah taala memiliki sifat ar-ridha, ya, keridhaan terhadap hamba-hambanya ataupun makhluk-makhluknya yang dikehendakinya. Tentunya sekali lagi keridhaan Allah taala, ya, meskipun lafadznya sama sebagaimana kita punya ridho, ya, kita juga bisa marah, kita juga bisa ridho sebagai makhluk, tetapi tetap keridhaan kita dengan keridhaan Rabb kita itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah tidak ada suatu pun yang setara dan serupa dengannya. Ya, dan Dia Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pula Allah menegaskan dalam banyak ayatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada suatu apapun yang setara, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala.
termasuk dalam hal sifat-sifatnya ini. Nah, demikian pula di dalam banyak ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan perkara tersebut, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat ar-ridha. Sebagaimana Allah Ta'ala misalnya menyatakan di dalam surat surat Az-Zumar misalnya, pada ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian berbuat kufur, melakukan kekafiran, maka sungguh Allah itu zat yang maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Fala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha dengan kekufuran terhadap hamba-hambanya tersebut. Nah, ketika hambanya melakukan kekufuran, Allah enggak ridha, Allah enggak suka seperti itu. Nah, wa in tashkuru yardahu lakum. Tetapi jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah ridha kepada kalian. Perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ridha sebagaimana yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Dalam banyak hadis Nabi SAW juga menegaskan seperti itu. Misalnya dalam hadis yang menyatakan, innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala meridhai untuk kalian 3 perkara dan membenci untuk kalian juga 3 perkara pula. Kemudian beliau menyebutkan rincian apa saja yang diridhai dan apa saja yang dimurkai Allah Ta'ala. Nah, itu menunjukkan seperti itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat ar-ridha yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian juga pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, yakni peringatan kepada kita semua agar berhati-hati, agar berhati-hati dari kemurkaan kedua orang tua, dari rasa marah atau kemurkaan dari kedua orang tua. Karena disebutkan zahirnya dalam hadis tadi bahwa kemurkaan orang tua terhadap anaknya itu akan menjadi sebab timbulnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, seperti itu Sehingga ma'asyiral muslimin, sebagaimana ayat-ayat dan banyak sekali yang pernah kita sampaikan juga dalam kesempatan ini, bahwa sesungguhnya banyak sekali dalil-dalil yang melarang kita dari durhaka kepada orang tua. Ancaman-ancaman yang keras bagi mereka yang durhaka kepada orang tua, sehingga dengan sebab perbuatan tersebut kedua orang tuanya murka, maka ini juga adalah menjadi sebab timbulnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, agar hidup kita senantiasa berbahagia, agar hidup kita senantiasa punya berkah, maka dengan cara kita diantaranya berbakti kepada orang tua. Banyak sekali kenyataan orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya hidupnya selalu bahagia, sukses, banyak berkahnya dan seterusnya karena kebaikan terhadap kedua orang tuanya, terutama dalam perkara-perkara yang jelas-jelas juga berkait dengan perkara agama. Bukan semata-mata dunia saja. Karena ternyata sebagaimana disebutkan tadi, kemurkaan orang tua kalau melihat anaknya misalnya enggak suka melihat anaknya pakai busana muslimah, enggak suka anaknya senang untuk ngaji, enggak suka anaknya untuk senang berjamaah di masjid misalnya, maka ini kemurkaan yang tidak bisa untuk jadi ukuran, Nah, kemurkaan mereka adalah yang menjadi sebab murkanya Allah apabila seandainya orang tua itu murka apabila anaknya misalnya tidak berbakti kepada mereka, tidak ngurus kebutuhan mereka, padahal jelas-jelas anaknya mampu, ketika orang tuanya sakit dibiarkan saja, orang tuanya miskin, kekurangan, bahkan kelaparan, tidak diurusinya dan seterusnya. Ini suatu perkara dosa yang besar dalam keadaan anak-anaknya mampu untuk itu. Demikian pula ketika melihat anaknya dinasihati untuk sholat, dinasihati untuk ibadah kepada Allah, tidak mau, kemudian melakukan kejelekan pada orang tuanya dan seterusnya, naudzubillah, maka kemurkaan orang tua dalam perkara-perkara seperti ini akan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, jika Allah Ta'ala murka kepada hamba-hambanya, apa yang terjadi? Tentu kehidupan orang tersebut tidak akan berkah, banyak masalah dan juga berbagai perkara yang menghantui dalam kehidupan, sehingga banyak orang-orang yang hidupnya
penuh dengan kesusahan, penderitaan, tidak ada keberkahan karena jauh dari perbuatan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, banyak di antara kita juga merasakan kesuksesan dalam belajar, kesuksesan dalam usaha, kesuksesan dalam hidup secara umum itu kalau senantiasa diiringi dengan selain ibadah kepada Allah Ta'ala juga berbakti kepada kedua orang tua, maka semua itu akan menjadi penyebab lancarnya dan bagusnya, baiknya kehidupan kita secara umum. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum, berhati-hatilah kita dari kemurkaan kedua orang tua, ya, karena sungguhnya inilah yang selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala banyak sekali dalam Al-Quran tentang kewajiban berbakti sama orang tua dan larangan dari berbuat durhaka kepada mereka. Barakallahu fikum. Itu diantara faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Kita tambahkan satu hadis lagi. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamzah, beliau adalah khadim atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. La yu'minu abdun, tidaklah seorang hamba itu beriman hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya, au li akhihi, atau terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati sahihnya oleh kedua imam, yaitu Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin, perhatikan. Nabi SAW menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah, zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Naam, la yu'minu ahadukum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, la yu'minu ahadukum. Dalam riwayat ini, la yu'minu abdun. Tidaklah beriman seorang hamba atau salah seorang dari kalian. Maksudnya di sini bukan tidak beriman dalam arti kafir, tidak, tetapi para ulama menjelaskan makna kalimat ini adalah tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya, tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kalian. Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna seorang hamba itu hatta yuhibba li jarih au li akhihi, sampai dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya. Maksudnya di sini saudara sesama muslim. Ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Naam, hadis ini masyhur ma'asyiral muslimin, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa di antara tanda keimanan seorang muslim yang sempurna imannya adalah dia mencintai orang lain, mencintai saudaranya sama muslim, termasuk kepada tetangganya, ya, sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri, baik dalam perkara-perkara dunia maupun perkara agama, lebih-lebih khusus dalam perkara agama, ya. Sehingga dalam perkara ini tidak selayaknya bagi seorang muslim membenci kepada saudaranya sama muslim, ya, apalagi tanpa alasan yang hak. Nah, maka kebencian, permusuhan terhadap sama muslim tidak dibenarkan kalau tidak ada alasan-alasan yang mendorong terhadap perkara tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hukum asalnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, kepada sesama muslim hendaknya kita saling mencintai, ya. Naam, membenci dan mencintai semua juga harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, ayat-ayat yang menunjukkan seperti itu sangatlah banyak, yang merintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik, saling mencintai terhadap sesama muslim. Nah, faedah atau pelajaran yang ringkas yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa nilai keimanan seorang mukmin itu dikatakan tidak akan bisa menjadi sempurna sampai dia betul-betul
mencintai saudaranya sesama muslim seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri, ya, lebih-lebih dalam perkara agama. Iya, kalau kita melihat kepada saudara sesama muslim, mencintai mereka dalam perkara agama, ya, melihat ada orang yang soleh, melihat seseorang yang taat, ahli ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, menjalin silaturahim, berbuat baik kepada sesama muslim dan yang lainnya, maka tentunya kita mencintai orang tersebut sesuai dengan kadar agamanya, ya. Demikian pula tidak boleh kita membenci sesama muslim, ya, dalam perkara-perkara agama tersebut. Seperti itu, barakallahu fikum, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau juga pernah menyatakan, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulul jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Kata beliau SAW, barang siapa yang ingin untuk dijauhkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia memperlakukan, ya, atau dia yaitu ketika nanti meninggal dunia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Artinya apa? Jika seseorang senang diselamatkan Allah dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga di akhirat nanti, maka hendaknya dia mati dalam keadaan betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'tiya ilaih. Ya. Dan juga hendaknya dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Ya. Seperti itu Nabi menyatakan. Di samping dia mati dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga hendaknya senang untuk melakukan perbuatan baik kepada manusia sebagaimana dia juga senang diperlakukan baik oleh orang yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan iman seseorang, salah satunya bisa dinilai dari perkara ini. Bagaimana sikapnya, bagaimana ya perlakuan dia terhadap saudaranya sesama muslim. Ya, dengan akhlak, dengan kebaikan, dengan tingkah laku, tutur kata dan sebagainya. Kemudian pelajaran yang kedua yang juga bisa kita ambil dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, yaitu ma'asyiral muslimin, ya, bahwasanya berbuat baik kepada sesama muslim ini mencakup baik dalam perkara agama maupun juga perkara-perkara dunia yang lainnya. Ya, tidak boleh misalnya pada seorang muslim, ya, kita memiliki perasaan-perasaan dengki atau hasad kepada orang lain, marah-marah, benci tanpa alasan yang benar dan seterusnya, ya. Demikian pula dalam perkara-perkara urusan agama maupun dunia secara umum. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas pada ayat ke-83, Allah Ta'ala menyatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah negeri akhirat, kami jadikan dia adalah untuk orang-orang yang tidak menghendaki adanya ketinggian dalam perkara dunia dan juga tidak membuat kerusakan di dalamnya. Artinya apa? Bahwa negeri akhirat yaitu surga Allah Ta'ala jadikan dan sediakan hanyalah untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di dunia ini dan tidak pula berbuat kerusakan dengan melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Sedangkan akibat yang baik hanyalah Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Termasuk dalam perkara ini orang yang tidak membenci kepada sesama muslim, ya, tidak melakukan kebencian, permusuhan, memiliki hati yang dengki dan sebagainya, ya, tanpa alasan-alasan yang benar. Sehingga secara umum hendaknya seorang muslim memiliki hati yang baik, ya, kepada sesama muslim, ya. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, sebaliknya orang-orang yang sombong, orang-orang yang benci kepada orang lain, maka tidak akan mendapatkan janji sebagaimana ayat ini, tidak diberikan kenikmatan di dalam surga sedikit pun. Karena itu ma'asyiral muslimin, intinya di dalam hadis ini hendaknya seorang muslim itu selalu memiliki rasa baik kepada saudara sama muslim, baik dengan perbuatannya, dengan hatinya dan sebagainya, ya.
Nah, tapi barakallahu fikum, mencintai sama muslim seperti ini pun ma'asyiral muslimin juga tentunya sesuai dengan kadar kadar keimanan orang tersebut dan juga amalan orang tersebut, ya. Karena sungguhnya di antara kaum muslimin itu sendiri ada orang-orang yang soleh, tapi juga ada orang-orang yang toleh atau orang yang jahat, ya. Ada di antara kaum muslimin orang-orang yang taat ahli ibadah, tapi juga ada orang-orang yang ahli maksiat. Maka masing-masing diperlakukan sesuai dengan keadaannya dan kadar, ya, amalannya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika pada seorang muslim itu ada sifat kebaikan maupun keburukan, ada dosa maupun ketaatan, ada sunnah maupun bid'ah, bahkan ada kemaksiatan dan ketaatan yang dilakukannya, maka kecintaan kita kepada orang tersebut sesama muslim diberikan kepadanya tergantung kebaikan yang ada dan dia miliki. Demikian pula kita pun melakukan kebencian terhadap orang tersebut sesuai dengan kadar kejelekan yang ada pada orang tersebut. Nah, tidak bisa secara mutlak diperlakukan dengan baik semuanya, tapi juga dilihat bagaimana kadar amalannya. Kita berbuat baik sesuai dengan kebaikan yang ada padanya, kita pun juga berhati-hati dan waspada darinya sesuai dengan kadar keburukan yang juga ada padanya. Nah, kalau tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan secara keseluruhan tanpa melihat itu semuanya. Demikian ma'asyiral muslimin, sehingga barakallahu fikum, ya, kita dapat dalam pagi hari ini kita pelajari dua hadis ini sebagai suatu pelajaran dan adab buat kita semua. Di antaranya tadi, hendaknya kita selalu menjaga berbuat baik kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada mereka kalau ada, ya, dengan itu menjadi penyebab, ya, Allah Ta'ala ridha kepada kita. Sebaliknya, dengan kemurkaan orang tua itu akan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu pun kalau semuanya masih ada ataupun salah satunya. Kalau tidak ada, masih banyak cara kita yang lain untuk berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal, misalnya dengan selalu mendoakannya, kemudian juga melakukan kebiasaan-kebiasaan baik orang tua yang selama hidup, ya, itu bisa kita lakukan dan kita teruskan. Demikian pula kita mensilaturahim keluarga ataupun teman-teman orang tua yang masih hidup di masa lalu, ya. Kemudian juga yang lain, yang itu semua termasuk dalam bab berbakti kepada orang tua, khususnya tatkala mereka sudah meninggal dunia. Demikian pula hendaknya kita berusaha untuk berbuat baik kepada sesama muslim, ya, baik kepada tetangga ataupun kepada saudara sama muslim pada umumnya, ya, karena ini semua adalah termasuk tanda kesempurnaan iman bagi seseorang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Taib, itu dulu ma'asyiral muslimin dua hadis dalam pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Silakan sebelum tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dalam masalah ini. Tafadhol, barakallahu fikum. Ya, silakan. Ya, monggo Pak. Rusak itu, ya. 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 Tayyib, barakallahu fikum. Jika kedua orang tua melihat misalnya anaknya sekolah di tempat-tempat orang kafir atau orang-orang fasik, atau berada tinggal di suatu tempat yang penuh dengan kekufuran, kemaksiatan atau kesyirikan dan sebagainya, kemudian orang tua dalam hatinya merasa syak, khawatir, takut terhadap anaknya, lalu kemudian misalnya menyuruh anaknya, nak, pindahlah kamu darinya misalnya, ya, menyuruh untuk, nak, jangan sekolah di situ, jangan tinggal di tempat itu, lebih baik ke tempat lain. Maka ini satu termasuk apa? Kebaikan. Artinya orang tua lebih memikirkan keselamatan terhadap putranya, terutama dalam agamanya. Maka dalam perkara ini, jika keadaannya seperti ini dan anaknya mampu untuk bisa pindah-pindah, karena menuruti ketaatan kepada orang tua dalam hal kebaikan, ini termasuk ketaatan yang baik, ya, dan juga termasuk bentuk berbakti kepada orang tua. Ya, termasuk berbakti pada orang tua adalah mentaati perintahnya, kemudian menjauhi ataupun kita berusaha untuk, ya, berusaha
memenuhi apa yang menjadi keinginannya semampu kita selama tidak bertentangan dengan agama. Justru jika hal itu adalah demi keselamatan agama anaknya, kemudian anaknya dinasihati orang tuanya yang seperti itu, merasa khawatir jika anaknya akan terjerumus dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan ataupun dosa-dosa, maka jika mampu hendaknya pindah, hendaknya mencari tempat yang lain demi untuk menyelamatkan agama, ya. Karena sungguhnya ingat, Nabi SAW juga pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Fal yandur ahadukum ila man yukhalil, karena itu seseorang hendaknya memperhatikan siapa ya orang yang ia jadikan sebagai teman dekatnya. Ya, oleh karena itu teman-teman dekat, lingkungan sekitar, masyarakat dan sebagainya memiliki pengaruh yang sangat kuat, ya, untuk bisa menjadikan seseorang itu berubah atau tetap istiqomah. Bahkan orang yang istiqomah pun, ma'asyiral muslimin, ketika dia berada di lingkungan yang tidak baik, maka sedikit atau banyak pasti terpengaruh, ya apa tidak? Nah, oleh karena itu, jika orang tua khawatir seperti yang ditanyakan tadi, kemudian anak dianjurkan supaya nak pindah saja ke tempat lain, masih banyak tempat-tempat yang memungkinkan untuk belajar demi untuk keselamatan agama, maka anak dalam perkara ini hendaknya mentaati nasihat orang tuanya tersebut, ya, yang termasuk nasihat yang baik, dan kalau bisa, ya, dan apabila dia mampu segera dilaksanakan. Jangan kemudian malah marah-marah, kemudian orang tuanya dimaki-maki. Nah, tidak boleh demikian, ya. Yang jelas, kalau ada orang tua yang seperti ini, sepantasnya anak betul-betul, ya, mendengarnya, kemudian mengikutinya dalam perkara kebaikan, ya, bukan semata-mata apa istilahnya itu dunia semata, tapi lebih memperhatikan dalam keselamatan agama. Karena inilah ma'asyiral muslimin, banyak orang yang menjadi kafir, banyak orang yang murtad, banyak orang yang menjadi fasik, bahkan menjadi pelaku maksiat dan dosa karena tergantung teman-teman dekatnya dan lingkungan yang mempengaruhinya. Ya, sekali lagi banyak sekali hadis-hadis dan ayat Quran yang menjelaskan pada kita agar kita selalu memperhatikan siapa teman dekat kita. Ya, kata para ulama ada yang mengatakan seperti ini. Anil mar'i la tas'al. Ya, wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarini yaqtadi. Seorang penyair mengatakan, anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang jangan kamu tanyakan siapa dia. Wasal an qarinihi, tetapi tanyakanlah siapa temannya. Siapa temannya orang ini? Fa innal qarin bil muqarini yaqtadi. Karena teman dengan teman yang lainnya itu saling mencontoh, saling mengikuti, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, juga para ulama ada yang mengatakan as-sahib sahib. Ya. Teman itu akan menyeret kita. Teman itu akan menggeret kita. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, kita akan digeret kepada kesolehannya sehingga kita jadi baik. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang ahli maksiat, berteman dengan orang-orang yang kafir, bisa-bisa diseret kita kepada kekafirannya seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas ya, Pak? Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik dan hidayah Allah Ta'ala supaya kita, ya, tetap menjaga dan menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita semua dari lingkungan yang jelek dan pengaruh-pengaruh buruk, ya, dan kita diberi istiqomah untuk selalu berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, yang lain ada? Ya. Belum? Naam. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, apabila orang tua masih senang pada berbagai amalan atau sebagian amalan kebid'ahan, ya. Nah, seperti misalnya mohon maaf ya, ada sebagian seperti senang tahlilan, selamatan kematian dan seterusnya, ya. Yang ini juga tentunya tidak ada contoh dari Nabi SAW. Taib, ini termasuk sebagian dari amalan-amalan kebid'ahan sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Nah, kita melihat orang tua seperti itu.
Bagaimana sikap kita sebagai anak? Kalau suatu saat rumah kita jadikan tempat seperti itu, apa kita mendukungnya, kita membantunya, atau kita menolaknya, dan sebagainya. Iya, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita meyakini ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya apa yang hendak diperbuat orang tua kita itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama, maka kita sampaikan. Kita sampaikan sebatas ilmu yang bisa kita ketahui kepada mereka. Karena boleh jadi orang tua kita ataupun masyarakat kita atau keluarga kita pada umumnya mereka masih senang melakukan hal-hal seperti itu sebagai adat yang di masyarakat, ya, dan mereka tidak tahu apakah hal itu ada contohnya atau tidak, ya. Sehingga kalau kita mengetahuinya, maka sampaikan secara ilmu lebih dahulu, Pak, ngapunten, Bu, ngapunten bahwa amal seperti ini enggak ada contoh dari Nabi SAW. Adapun kalau kaitan dengan orang yang meninggal, Nabi menganjurkan beberapa hal, ya diantaranya yaitu kita kalau ada orang mati, kita ini diperintah untuk memandikan jenazahnya, mengafaninya, menyolatkan atau mendoakannya, kemudian menguburkannya. Setelah itu kita punya kewajiban-kewajiban lain terhadap orang tua yang meninggal atau keluarga yang meninggal, yaitu mendoakannya, membayarkan hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat dan amanahnya kalau ada dan tidak bertentangan dengan syariat agama, dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah sudah merupakan kewajiban kita kepada mayit. Adapun acara semacam ini, semacam itu dengan dilakukan secara berkala, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendae, siji, loro, telu, dan seterusnya, yang seperti ini bukan dari bagian agama. Nanti kita khawatir amalannya sia-sia dan seterusnya. Sampaikan dengan alasan yang insya Allah mudah-mudahan bisa diterima, ya. Kalaupun kemudian nggak bisa diterima, kita sampaikan dengan baik pula. Nggih, ngapunten Pak, Bu, nek menurut acara yang ngeten iki ngapunten kula mboten saged bantu misalnya, ya. Taib, kita sediakan tempat, silakan tempat pakai aja. Tapi untuk membantu yang lain, kemungkinan saya nggak bisa bantu acaranya atau duduk di tengah-tengah acara ketika berlangsung. Mungkin saya lebih baik duduk di masjid atau ke tempat lain, ya. Bukan berarti saya benci Bapak Ibu, tetapi kami tidak menyukai amalan ini karena bukan dari agama. Itu seperti itu. Sampaikan saja dengan terus terang, dengan cara yang baik. Nah, seperti saya sendiri, ya. Ketika ibu saya meninggal, bapak saya itu masih suka melakukan hal seperti itu dulu. Sehingga ketika saya sampaikan seperti ini, beliau marah-marah sama saya. Sampai dikatanya, "Yuk, kamu itu silahkan pada prinsipmu, tapi kamu jangan larang bapak berbuat seperti ini," katanya gitu. Nggih, monggo nek bapak kersa ngoten, tapi ngapunten kalau mboten saged bantu acaranipun, ngono. Sudah gitu, sampaikan. Ya wis gak apa-apa, wis pokoke sing penting aja nglarang-larang aku, ngono ya. Sama seperti itu. Ya, sehingga kita cari celahnya lagi pada kesempatan lain, kita nasihati lagi. Ketemu lagi, marah-marah biasa, ya, karena belum paham. Datangi lagi kesempatan lain. Terus alhamdulillah akhirnya beliau pun menyadari. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, terhadap anak kita pun jangan kemudian musuh orang tua seperti musuh kayak orang kafir, tidak boleh, ya. Tetap kita sikapi dengan baik dan nasihati semampu kita. Adapun nanti Allah buka hidayah kepada beliau mau nerima nasihat, walhamdulillah. Kalau belum, sabar, ulangi lagi nanti pada kesempatan lain, ya. Karena nasihat itu adalah harus dilakukan, mungkin butuh beberapa kali, mungkin beberapa pertemuan, mungkin beberapa nasihat, atau kalau kita nggak bisa, kita cari buku-buku, sampaikan pada beliau, dan seterusnya, ya. Nah, sehingga dalam perkara ini kita tetap berusaha untuk tidak. Kenapa? Kalau kita mendukung, kita mengikuti, kita membantu, maka sama saja kita berupaya untuk berta'awun dalam keburukan. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Seperti itu. Sehingga kita nggak boleh untuk menolong atau membantu dalam perkara-perkara yang bertentangan atau bermaksiat dalam perkara agama, ya. Nah, dan itu bukan termasuk durhaka sama orang tua, ya. Bukan termasuk sikap durhaka, tapi justru sikap untuk berbakti pada orang tua dengan kita menasihatinya,
dan menjauhkan mereka, berusaha untuk menjauhkan mereka dari perkara-perkara keburukan apa yang bisa kita mampu. Kalau belum diterima ya sabar ya, kita doakan, kita sampaikan nasihat, kita doakan terus ya. Nah, semoga dengan itu orang tua kita walhamdulillah mengerti sunnah, mengerti agama yang benar dan mau melakukan kebaikan-kebaikan sesuai tuntunan agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Baik, Ma'asyiral muslimin, itu dulu karena sudah siang. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas ketaatan, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menjadikan kita mati kita di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.